Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya, juga kita semua yang hadir pada kajian pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita panjatkan karena atas karunia dan rahmatnya kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan mulai kajian pada pagi hari ini dari guru kita Ustadz Wahid Rahman, yang insya Allah kalau kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, kita masuk di Al-Baqarah ayat 58 ya Ustadz. Minggu lalu kita mendapatkan materi terkait dengan penyebab dosa dan bagaimana cara menghindarinya. Satu tambahan materi yang sangat berarti untuk kita semua, karena menjadi penuntun kita di dalam menjalankan aktivitas kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ustadz, untuk itu saya persilahkan kepada Ustadz untuk bisa memulai kajian pada pagi hari ini. Tafadhol, Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini Allah masih menganugerahkan kita kenikmatan, nikmat iman, Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati oleh Allah, saya ingin menyelesaikan dulu yang kemarin sedikit, boleh ya ditambah ya Bun? Iya, monggo Ustadz. Agar selesai, kemarin saya juga sampaikan bagaimana cara menghindari dosa. Iya. Dan manusia itu kan tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa. Oleh karena itu saya hari ini sedikit saja ingin sampaikan gimana sih cara ngilangin dosa itu. Bagaimana cara menghilangkan dosa. Maksudnya adalah gini. Karena kemarin sudah saya sampaikan bahwa tak ada satu manusia pun yang bisa terhindar dari dosa. Tidak ada satu manusia pun yang bisa terhindar dari kekeliruan. Karena itu kecintaan Allah dan sayang Allah kepada kita, Allah memberikan beberapa amalan sebagai penggugur dosa. Karena itu kesempatan singkat ini saya coba ingin sampaikan gimana sih cara menghilangkan dosa itu. Ya. Banyak hal yang Rasul jelaskan, Allah firmankan di dalam Al-Quran, amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Secara umum sebenarnya, semua perbuatan yang kita lakukan itu, yang baik-baik, itu secara umum adalah menghapus dosa. Secara umum, ya semuanya bisa menghapus dosa. Tentu yang pertama adalah amalan penghapus dosa itu adalah taubat ya, itu sudah jelas ya, bahwa taubat itu menggugurkan dosa. Nah syaratnya kata ulama ada 5 kalau dosa itu kepada Allah. Kalau dosa itu ada kaitan dengan manusia itu syaratnya 6 ya menurut ulama. Bunyinya begini. Idza kanatil ma'siyah bainal abdi
wa bainallahi ta'ala la tata'allaq bihaqqi adamiyyin falaha thalathatu syurut. Itu di dalam tafsir, dalam kitab Bahjatun Nadhirin. Jika dosa itu berkaitan dengan Allah yang tidak ada kaitan sama sekali dengan manusia, kalau dalam kitab Bahjatun Nadhirin itu syaratnya 5, dalam kitab yang lain syaratnya 5. Dalam kitab Bahjatun Nadhirin syaratnya 3, dalam kitab yang lain syaratnya 5. Saya mulai dari yang 3. Yang pertama adalah ayyukli'a anil maksiyah. Itu syarat pertama dari sebuah tobat. Bahwa tobat itu syarat utamanya adalah berhenti secara totalitas dari dosa itu. Jadi begini, kalau kita mengatakan mau bertobat, ya berhenti, dan berhentinya itu tidak bisa kita mengatakan ya sedikit-sedikit dong Pak Ustadz, kalau mau berhenti nggak bisa sekaligus. Itu tidak mungkin. Maka kata ulama, kalau mau bertobat ya berhentinya total, ya sekaligus berhenti gitu. Oleh karena apa? Oleh karena kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ini bunda-bunda, ayah bapak, teman-teman, agatis mesti punya buku ini, bagus sekali, namanya Ad-Da'ud Dawa. Saya melihatnya sudah diterjemah itu. Kalau buku terjemahnya itu judulnya Penyakit Hati dan Obatnya. Nih, di dalam buku itu Imam Ibnu Qayyim menuliskan kenapa kalau taubat itu mesti berhentinya sekaligus. Tidak bisa berhenti sedikit, itu tidak bisa. Oleh karena kata beliau, sedikit dosa dilakukan, maka nanti akan mudah terjerumus pada dosa yang lain. Saya ulangi, sedikit dosa itu dilakukan, maka dia akan terjerumus pada dosa yang lain. Oleh karenanya lah, maka kalau mau berhenti, ya sekaligus. Ya berhenti totalitas itu. Nah, itu syaratnya yang pertama. Jadi saya ulangi, kalau kita bertaubat, ya berhenti sekaligus. Tidak bisa kemudian sedikit, tidak bisa. Karena sedikit yang kita lakukan dari dosa akan menjerumuskan kita pada dosa yang lain. Yang kedua, kemudian syaratnya, ini masih dalam kitab Bahjatun Nadhirin, ayyantama. Terjemahannya apa tadi judulnya? Penyakit hati dan obatnya. Penyakit hati dan obatnya. Nanti kalau itu dibahas nikmat sekali karena itu bicara soal hati ya. Kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha. Ayyandama itu ada penyesalan yang mendalam terhadap apa yang dia lakukan dari dosa itu. Jadi kita menyesal betul karena apa yang kita lakukan. Jangan begini. Kita mengatakan bertaubat, akan tetapi justru kita bangga dengan dosa itu. Dengan kita ceritakan kepada orang lain. Seperti orang tidak ada penyesalan. Yang disebut bertaubat itu, ya dia menyesal betul atas dosa itu. Tidak ada kemudian dia ceritakan. Karena ketika dia bercerita, maka dia bangga. Rasulullah SAW pernah mengatakan begini. Ini kata Rasul. Kullu ummati mu'afah illal mujahirah. Setiap umatku itu yang melakukan dosa pasti dimaafkan oleh Allah. Selama dia meminta maaf. Illal mujahirah. Kecuali mujahirah. Mujahirah itu adalah orang yang bangga dengan dosanya. Di mana dia melakukan dosa malamnya ditutupi oleh Allah, siangnya dia ceritakan kepada orang lain. Nah, itu mujahirah namanya. Nah, orang yang mujahirah itu dosanya nggak bisa dimaafkan. Ya, setiap umatku berbuat dosa pasti dimaafkan, kecuali orang yang bangga dan menceritakan dosanya kepada orang lain. Kan ada itu orang yang, mohon maaf ya, suka menceritakan dosa yang dia telah lakukan. Nah, itu tidak boleh dalam Islam. Baik, itu syarat kedua ya. Jadi kalau kita mau bertobat itu syarat keduanya adalah ada penyesalan mendalam, ya kesedihan tentu kenapa saya melakukan ini, kenapa saya begini. Kemudian yang ketiga adalah ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Ayyazima itu ada sebuah azam, ada sebuah tekad yang kuat alla ya'uda ilaiha abadan, untuk tidak mengulangi.
Nah, inilah dalam kitab Bahjatun Nadirin syaratnya dari sebuah taubat. Yang pertama berhenti secara totalitas, ya. Yang kedua kemudian ada penyesalan mendalam. Yang ketiga bertekad untuk tidak mengulangi kembali. Jadi tanamkan tekad, saya nggak bakal mengulangi lagi. Nah, kalau kemudian nanti ternyata terulangi, ya namanya manusia itu kan apa kalau kata up and down ya, jadi naik turun, iman juga yazid wa yanqus, naik turun. Ya, yang penting kita sudah ada tekad untuk tidak mengulangi kembali. Ternyata terulangi, ada dalam satu hadis dikatakan, dia ada tekad tidak mengulangi, lalu terulangi. Allah mengatakan, ini hadis qudsi, hambaku tahu dia punya Allah yang maha pengampun. Lalu dia minta ampun lagi. Lalu dia tekad lagi tidak mengulangi. Ternyata terulangi. Kata Allah, hambaku tahu dia punya Allah yang maha pengampun. Terulangi lagi. Sampai akhirnya berkali-kali Allah katakan, lakukanlah jika engkau mau terus. Ya, artinya ya sudah, engkau akan sulit untuk mendapatkan ampunan jika terus menerus gitu ya. Tetapi jika terulangi kita datang kepada Allah, ya Allah maha pengampun. Nah, ini syarat dari taubat menurut kitab Bahjatun Nadirin, yaitu berhenti totalitas, kemudian ada penyesalan mendalam, kemudian yang ketiga ada tekad untuk tidak mengulangi. Nah, tetapi dalam kitab yang lain itu syaratnya 5. Nah, yang selanjutnya adalah sebenarnya ditaruh yang pertama oleh dalam kitab yang lain. Yang pertama itu harus ada keikhlasan. Karena apa? Karena memakai dalil umum. Apapun kalau tidak ada keikhlasan itu tidak diterima. Karena itu menjadi syarat utama setiap ibadah apapun, termasuk taubat. Taubat ini kan ibadah. Maka yang pertama syaratnya adalah keikhlasan. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan itu digantungkan kepada niatnya. Dan orang mendapatkan sesuatu karena apa yang dia niatkan. Jadi harus ada keikhlasan. Apapun itu yang kita lakukan. Ya, seperti calon pemimpin. Ya kita ya ikhlas saja gitu. Maka nanti Allah yang akan berikan. Dalam bahasa hadis itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perbuatan digantungkan kepada niat dan orang mendapatkan nilai itu dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Kalau orang tuh berniat hanya untuk mendapatkan persoalan dunia saja, maka kata Nabi yusibuha, dia dapat dunia itu. Tapi dapat dunianya itu tidak ada kepastian. Bisa dapat, bisa juga tidak. Ya. Wa man kanat hijratuhu lil mar'ah yankihuha. Siapa orang tujuannya karena untuk mendapatkan jodoh, yankihuha, dia bisa mendapatinya, bisa juga tidak. Nah, kenapa kok ada kata ini? Karena dulu itu ada orang hijrah dari Mekah ke Madinah yang niatnya itu dia melamar seorang perempuan, lalu namanya Ummu Qais. Perempuan itu memberi syarat, ya kalau kau ingin menikah denganku, kau hijrah. Ya, maka hijrahnya dia karena perempuan. Itu tidak ada kepastian dia dapat atau tidak. Bisa iya, bisa tidak. Sama dengan dunia tadi. Kalau orang tujuannya untuk dunia, bisa dapat, bisa tidak. Ya. Tapi kata Allah, kata Rasul, "Wa man kanat hijratuhu lillah wa rasulihi fahijratuhu ila ma hajara ila Allah wa rasulih." Jadi siapa orang yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia ada kepastian dapat karena Allah dan Rasulnya. Pasti dia dapat. Makanya apapun yang kita lakukan, niatkan saja karena Allah, maka nanti kita mendapatkan nilai karena Allah dan Rasulnya. Kalau niatnya hanya untuk dunia, popularitas, bisa dapat, bisa tidak. Kalau tujuannya untuk yang lain, ya bisa dapat, bisa tidak. Dan itu terlalu kecil untuk sebuah perbuatan ya, yang niatnya untuk dunia itu sesuatu yang sangat kecil. Ya, maka niatkan untuk akhirat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Kalau kata orang Surabaya, gimana Bu? Kalau tanam padi, rumputnya ikut ya. Kalau tanam rumput, padinya tidak ikut tumbuh. Ya, kalau niatnya karena Allah, dunianya ngikut. Kalau niatnya untuk dunia, akhiratnya nggak ngikut. Maka apapun itu niatkan karena Allah, nanti dijaga oleh Allah. Ya insya Allah. Kenapa orang seringkali dalam mengemban jabatan itu suka tersandung gitu ya? Ya karena awalnya niatnya yang salah, tidak karena Allah. Maka Allah tidak melindunginya.
Kalau diniatkan karena Allah, insya Allah Allah akan melindunginya. Soal dunia itu hal kecil dan itu akan ikut. Baik, kemudian syarat pertama adalah ikhlas. Kedua, ketiga, keempat sama dengan yang tadi. Maka kemudian syarat yang kelima, apa itu? Menggantinya dengan amalan soleh. Ya, jadi yang tadinya dengan dosa, dia bertaubat, dia ikhlas, dia berhenti, menyesal, bertekad untuk tidak mengulangi, maka syarat yang kelima menggantinya dengan amalan soleh. Maka sebagian ulama mengatakan, jika ada orang mengatakan bertaubat, dia hanya berhenti dari perbuatan itu, dia hanya menyesal dari perbuatan itu, dia hanya bertekad untuk tidak mengulangi dari perbuatan itu, dia ikhlas, tetapi kemudian dia tidak mengisinya dengan amalan soleh, maka itu tidak disebut taubat. Karena taubat itu adalah mengganti dari perbuatan yang tidak baik tadi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Mengganti dari perbuatan yang tidak bagus tadi dengan perbuatan yang bagus. Gitu. Nah, itu yang disebut taubat. Orang bertobat dari tidak sholat, ya jadi sholat. Gitu. Bukan hanya orang bertobat dari perbuatan maksiat, lalu hanya berhenti dari maksiatnya itu, tapi dia kemudian tidak mengisinya dengan amalan soleh, maka itu tidak disebut taubat. Ya, tidak disebut taubat. Nah, begitu. Itu yang pertama, cara menghilangkan dosa. Kemudian yang kedua cara menghapus dosa itu adalah dengan istighfar. Ya, istighfar. Istighfar itu sebagai penghapus dosa, walaupun nanti ada nilai-nilai yang lain. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu maksum, tidak ada kekeliruan, tidak ada dosa. Tapi Nabi setiap hari, kata Nabi sendiri, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Demi Allah, aku ini beristighfar kepada Allah sehari, kata Nabi, lebih dari 70 kali. Ya. Lebih dari 70 kali. Ya, dalam hadis yang lain dari Muzanni dikatakan mi'a marrah, Nabi 100 kali beristighfar. Nah, kita berapa kali? Maka sebisa mungkin setiap habis salat itu jangan lakukan apapun sebelum beristighfar minimal 3 kali. Karena kata Nabi, idan sarafa min salati, jika engkau kelar dari salat, fastaghfirullah thalathan, hendaklah beristighfar kepada Allah 3 kali. Ayo istighfar. Bagaimana istighfarnya ya Rasulullah? Kata sahabat, Nabi menjawab, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Ya, jadi istighfar ini sebagai penggugur dosa. Ya, kalau istighfar kita bacakan untuk orang tua kita yang sudah meninggal, Allah ampuni dosa orang tua kita dan Allah mengangkat 1 derajat orang tua kita. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, ini juga bagus banget buku. Al-Adab Al-Mufrad. Al-Adab Al-Mufrad ini adab personal sebagai seorang muslim. Ini semua orang harus baca nih sebenarnya, agar semua orang punya integritas. Orang tuh tidak punya integritas karena nggak ngerti adab. Adab personality sebagai seorang muslim. Ini karya Imam Bukhari. Ini kalau terjemahannya kalau nggak salah 2 jilid nih. Ya, ini bagus juga Bun. Buat anak-anak juga sangat luar biasa buku ini. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, perbanyak istighfar. Kalau yang itu tadi terjemahannya apa Ustaz? Judulnya? Sama, Al-Adab Al-Mufrad. Oh, nggak di Indonesia kan ya judulnya. Di Indonesianya agak rumit kayaknya Bun. Kalau saya suruh Indonesia kan sih pribadi seorang muslim, gitu ya. Karya Imam Bukhari. Ini yang menulis Imam Bukhari. Ya, ahli hadis. Ya, baik. Jadi yang kedua untuk menghapus dosa itu ya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Ya, dalam waktu-waktu isi dengan istighfar. Dan ternyata menurut hadis bahwa istighfar itu tidak hanya menggugurkan dosa. Apa hikmahnya? Kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu ala kulli dhikin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa orang membiasakan diri membaca istighfar, satu, hikmahnya Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Ya, Allah akan berikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Jadi dengan istighfar itu ternyata Allah memberi solusi jika kita ada persoalan-persoalan. Nanti ketemu aja. Ya.
Kebalikannya itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang tadi Ad-Dawa itu, kenapa orang kalau ada masalah seperti nggak ada jalan keluar? Kata beliau, karena orang terlalu banyak dosa. Orang yang banyak dosa itu akan sulit menemukan jalan keluar pada setiap kesulitan hidupnya. Maka ketika dia bersih dengan istighfar, Allah berikan jalannya pada setiap kesulitan hidup kita. Yang kedua, wa min kulli hammin farajan. Orang yang biasa baca istighfar itu, Allah akan ganti setiap kegundahannya dengan ketenangan. Perbanyak istighfar. Jadi kalau kita lagi nggak nyaman, gelisah, ya, maka kata Nabi, perbanyak baca istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus seperti itu. Ya. Kemudian yang terakhir, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan datangkan rizki dari tempat yang dia nggak pernah nyangka. Rizki itu tidak mesti finansial, tidak mesti uang. Ya kesehatan, ya waktu, dan seterusnya. Ya, perbanyak aja istighfar. Ya, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya, perbanyak istighfar, maka insya Allah hidup diberikan jalan keluar pada setiap kesulitan. Allah akan ganti setiap kegundahan dengan ketenangan. Allah datangkan rizki dari tempat yang dia nggak nyangka, ya. Dan sekaligus tentu menjadi penggugur dosa. Dan model-model istighfar itu banyak. Bisa astaghfirullah, bisa astaghfirullah wa atubu ilaih, bisa astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya, banyak sekali istighfar model. Ya. Jadi untuk menggugurkan dosa kita itu ya perbanyak istighfar. Saya kadang-kadang betapa cinta dan sayangnya Allah kepada kita ya. Dosa-dosa kita enteng sekali bisa dimaafkan dengan hanya sekedar membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tentu dari hati ya, tentu dari hati. Betapa cintanya Allah kepada kita. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Dosa yang kita lakukan gugur dengan amalan lisan saja. Ya, amalan lisan saja dengan membaca istighfar. Ya, tentu yang istighfarnya datang dari hati. Bukan istighfar yang sampai tenggorokan saja, tidak gitu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada satu hadis Rasul mengatakan begini. Kata Rasulullah ini, ittaqillah haitsu ma kuntah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Saya bacakan yang kedua, kata Nabi, ikutilah setiap perbuatan jelek yang kamu lakukan dengan perbuatan baik. Karena kebaikan yang kamu lakukan itu akan menghapus dosa-dosa kalian. Perbuatan baik yang kalian lakukan akan menghapus dosa-dosa kalian. Ya. Jadi semua amalan itu yang menggugurkan dosa. Maka yang ketiga saya ingin sampaikan. Yang ketiga itu apa amalan penggugur dosa adalah menambah ketakwaan kepada Allah. Ya, menambah ketakwaan kepada Allah. Ketakwaan kita kepada Allah itu secara otomatis menggugurkan dosa-dosa kita. Berdasar kepada Quran surat 65 ayat 5. Monggo. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dzim lahu ajra. Quran surat At-Talaq surat 65 ayat kelima. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Itulah perintah Allah yang diturunkannya kepadamu. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Masya Allah ya. Jadi ketakwaan ini satu menggugurkan dosa, yang kedua mendatangkan nilai pahala dari Allah. Dzalika amrullah, itulah perintah Allah, anzalahu yang diturunkannya ilaikum kepada kalian. Wa may yattaqillah, siapa orang bertakwa kepada Allah, ya, yukaffir anhu sayyi'ati, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Wa yu'dim lahu ajra,
dan akan melipat gandakan pahala baginya. Nah, persoalannya apa itu takwa? Ada banyak definisi takwa ya menurut ulama. Yang pertama yang sangat populer, takwa itu secara bahasa adalah takut kepada Allah. Takwa itu adalah takut kepada Allah secara bahasa ya. Kemudian dalam pengertian terminologi secara umum, takwa itu adalah melakukan segala perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi kita melakukan perintah Allah jelas otomatis mendatangkan pahala, mengukur dosa. Dengan meninggalkan larangan Allah, meninggalkan diam kita, tidak melakukan perbuatan yang Allah nggak suka, itu menjadi penggugur dosa. Dan itu mendatangkan pahala. Diam kita, tidak melakukan apapun, diam, tidak melakukan apapun, lalu tidak melakukan perbuatan dosa, itu mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa. Karena manusia itu secara umum ada dorongan nafsu untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik. Maka dengan diam saja dia, diam saja, tidak melakukan apapun, itu mendatangkan pahala dan menggugurkan dosa. Karena itu bagian dari takwa. Ya, takwa itu adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya. Atau dalam definisi yang lain, ketika sahabat Umar berkuasa menjadi khalifah sepeninggal Rasulullah dan Abu Bakar, beliau ini kesenangannya ketika jadi pemimpin itu suka bertanya kepada sahabatnya tentang hati. Ya, tentang agama yang berkaitan dengan hati, bukan dengan hukum. Kalau dengan hukum jangan tanyalah. Karena itu tidak perlu diingatkan. Umar itu sangat luar biasa. Kenapa dia selalu bertanya soal hati? Karena ingin hatinya terus tersirami. Nah, satu waktu dia bertanya soal takwa kepada seorang sahabat namanya Ubay bin Ka'ab. Dia tanya, "Wahai Ubay, apa yang kau ketahui soal takwa?" Lalu sahabat Ubay ini balik bertanya kepada khalifah, "Wahai Amirul Mukminin, wahai pemimpinnya orang mukmin, apa yang akan Anda lakukan jika Anda berjalan di sebuah tempat yang jalan itu banyak sekali durinya?" Lalu kata sahabat Umar, "Tentu saya akan melihat ke bawah dan berhati-hati agar jangan sampai kaki saya tertusuk duri." Kata sahabat Ubay, itulah takwa. Takwa itu artinya hati-hati. Takwa itu artinya waspada dari perbuatan yang Allah nggak ridho, Allah nggak suka. Karena perbuatan yang Allah nggak ridho, nggak suka di era waktu itu sahabat Umar, di era sahabat Umar itu mengintai kita depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri. Apalagi di zaman sekarang, hidup tidak ada hati-hati, tidak punya ketakwaan, seseorang akan sangat mudah terjerumus dalam dosa. Seorang akan sangat gampang terjerembab dalam kemaksiatan. Seorang akan sangat mudah tergelincir dari jalan yang Allah nggak suka. Ya, karena itulah kata sahabat Ubay, takwa itu adalah kehati-hatian, kewaspadaan yang membuat kita terjerembab pada perbuatan yang Allah nggak suka. Karena apa? Karena perbuatan yang Allah nggak suka itu sekarang mengintai di mana-mana, banyak sekali, kanan kiri, atas bawah, depan belakang. Apalagi di zaman sekarang kita tidak hati-hati, ya, tidak hati-hati. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling atas. Ya, paling enggak yang kecil itu maksiat, ya. Kita melihat ini, itu di handphone, ada di kamar, macam-macam. Yang menjadi pejabat, cobaannya besar. Ya. Karena makin tinggi seseorang itu, makin besar cobaannya. Makin besar. Ya. Tentu orang biasa tidak mungkin diajak korupsi, tidak mungkin diajak kolusi. Karena apa yang bisa dilakukan? Tapi orang makin tinggi, di sana ada cobaan kolusi, ada cobaan kemudian korupsi, ada cobaan manipulasi dan banyak sekali. Benarlah kata ulama, makin tinggi pohon itu, anginnya makin kencang. Ya, makin besar jabatan amanah yang dia emban, makin besar pula cobaan yang ia dapati. Tapi jangan khawatir ya Bu Nania. Sebab apa? Kata ulama, ya bukan persoalan anginnya kan ya Bu ya, tapi persoalan akarnya.
Ya, kalau akarnya kuat sebesar apapun tuh angin, tak akan merobohkan dia, dia akan tetap tegak di atas batangnya. Tapi kalau akarnya tidak kuat, ya jangankan anginnya besar, kecil pun dia roboh. Ya, karena itu bukan persoalan anginnya, tapi persoalan akarnya. Apa itu akar? Kekuatan iman dan ilmunya yang melahirkan prinsip-prinsip yang kuat. Yang bahasa Al-Quran itu gimana? Quran surat 41 ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Nah, jadi nggak ada kekhawatiran kalau orang punya iman yang cukup. Apa kata Allah? Orang-orang yang mengatakan Allah Rabb-nya, maka dia akan apa? Orang-orang yang mengatakan Allah Rabb-nya, orang beriman maksudnya, dan dia konsisten dengan imannya, sumastaqamu, maka yang terjadi buat orang itu nggak ada rasa takut, dia berada di jalan kebenaran terus-menerus, ya, dan dia tidak ada rasa sedih, dia hanya berbahagia dengan surganya Allah. Jadi orang-orang itu kalau imannya kuat, nggak ada persoalan sekencang apapun angin itu, ya, sekencang apapun angin itu, ya. Maka ada pesan tuh, ayo istiqomah, ayo istiqomah, ayo istiqomah gitu ya. Konsisten sebagaimana Allah sampaikan dalam surat 11 ayat 112. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertobat bersamamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Masya Allah ya. Saya menyebutnya gini. Ini ada 5 nilai di sini. Yang pertama dalam hidup ini agar kita hebat gitu ya, tetap berada dalam dekapan dan cinta Allah. Fastaqim. Itu namanya quwatul istiqamah. Ya, tanamkan kekuatan konsistensi pada diri kita. Ingat Allah ya. Ayo konsisten hidup ini. Jangan bahasa sekarang apa namanya oportunis ya. Mencela-mencela, nggak punya prinsip. Ayo tetaplah di jalan Allah. Fastaqim, tanamkan kuatul istiqomah itu. Ya. Kalau orang muslim semua menanamkan ini, konsistensi nikmatnya luar biasa. Ya. Istiqomah di jalan kebenaran. Ya. Takwa ya, yang membuat kita nanti dari kanan kiri itu pasti banyak. Tapi ya istiqomah aja terus. Kama umirta, sebagaimana telah diperintahkan. Ini disebutnya dengan kuatul manhaj, kekuatan konsep. Ya. Nah, umat Islam ini kan berjuangnya itu tanpa konsep, kadang-kadang sporadis gitu ya. Ayo dengan konsep yang matang. Ya, apa yang mau dilakukan di konsep, ya apa yang mau dikerjakan, bagaimana kalau tidak tercapai, evaluasinya seperti apa, memperbaikinya seperti apa. Ya, jadi harus punya kekuatan konsep yang kuat umat Islam. Ya, yang mau jadi pemimpin apapun harus punya konsep. Kalau tidak punya konsep ya kacau nanti. Ya sporadis itu repot. Makanya sahabat Ali mengatakan al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Sesuatu yang baik tidak termanage dengan baik kalah dengan kebatilan yang termanage. Ya. Jadi manajemen konsepnya itu luar biasa, harus dibangun betul. Kemudian ma'akah. Ma'akah itu bersamamu. Maksudnya itu quwwatul jamaah, kekuatan kebersamaan. Jadi semua orang itu harus dirangkul gitu ya. Semua orang itu harus dirangkul, diwongke, dimintai pendapat, lalu dilebur ya menjadi satu kekuatan. Wala tatghaw, ya jangan melampaui batas, itu namanya quwwatul intibat. Jadi umat Islam itu ya harus punya kekuatan-kekuatan tadi. Baik, kembali, jadi takwa ini adalah sebagai penggugur dosa. Ya, dalam dalil yang lain bahwa takwa itu melahirkan banyak hal selain penggugur dosa, dalam surat 8 ayat 29.
ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Masya Allah ya. Dalam ayat ini tentang hikmah dari sebuah ketakwaan. Ya, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, yang dalam hidupnya itu dia hati-hati. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. In tattaqullah, jika kamu bertakwa kepada Allah. Apa yang Allah berikan? Yaj'al lakum furqana. Niscaya dia akan diberikan oleh Allah furqan. Furqan itu kemampuan untuk bisa membedakan yang hak dan yang batil. Ya. Jadi begini, orang tuh kalau nggak ada punya ketakwaan, dia tidak punya takwa kepada Allah, tidak mau berada di jalan Allah, tidak mau menjauhi larangan Allah, maka orang itu tidak akan punya kekuatan spiritual untuk bisa membedakan hak dan batil. Sehingga hidupnya nanti terjebak terus. Orang bertakwa itu Allah berikan kecerdasan spiritual untuk bisa membedakan nih hak nih batil. Ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Nanti ini akan melahirkan ini akan melahirkan ini. Jadi punya ketajaman basirah, pandangan. Ya, bisa membedakan hak dan batil. Jadi kan sederhana sebenarnya. Kalau hidup ini ingin terjaga terus, ayo dia bertakwa. Karena ketakwaan itu mampu membuat seseorang punya kecerdasan spiritual, bisa membedakan hak dan batil. Kalau tidak, nggak punya dia. Tanpa ketakwaan, orang tidak mungkin memiliki kecerdasan spiritual untuk bisa membedakan mana hak, mana batil. Akhirnya hidupnya terjebak terus. Ya, hidupnya terjebak terus. Maka saya bilang, siapapun ya, mulai dari yang bawah sampai yang atas ya, kalau kita punya takwa, Masya Allah, nikmatnya itu. Karena Allah berikan kita kemampuan untuk bisa membedakan hak dan batil, bisa menghindari hak dan batil, dan bisa dihindarkan oleh Allah dari perkara yang batil. Karena dia punya kemampuan untuk bisa membedakan hak dan batil. Nah, maka ketakwaan itu menjadi baju utama. Nah, kemudian yang kedua apa kata Allah? Nilai bagi orang bertakwa, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Ya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah menghapus kesalahannya. Ya, yukaffir itu dihapus oleh Allah kesalahannya. Jadi kalau ada orang berkata begini misalnya, Ustaz, saya berbuat dosa, saya minta ampun di hadapan Allah. Lalu diampuni. Apakah nanti masih bisa nanti masih diazab oleh Allah? Ya enggak, karena oleh Allah dihapus. Ya. Setelah dihapus, wa yaghfir lakum, diampuni oleh Allah. Gitu ya. Jadi dihapus dan diampuni. Dengan apa? Dengan ketakwaan kepada Allah. Ya. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, ya, dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan ayat ini, beliau itu mengatakan begini. Sesungguhnya orang yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya telah diberi taufik oleh Allah untuk mengetahui mana hak, mana batil. Diberi taufik, pertolongan oleh Allah bisa membedakan hak dan batil. Ya. Dan ketika orang bisa membedakan hak dan batil, itu menjadi jalan sebuah kemenangan, keselamatan, ya, jalan keluar dari persoalan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat dan juga sebagai penghapus. Ya, jadi ada banyak nilai kata Imam Ibnu Katsir bahwa ketika orang bertakwa maka orang itu diberi taufik oleh Allah untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Nah, ketika orang bisa mengetahui mana hak, mana batil, itu semua menjadi sebab memperoleh kemenangan. Dan itu menjadi sebab mendapatkan keselamatan. Dan itu menjadi sebab orang keluar dari persoalan hidupnya. Ya, di dunia ini tentu.
dan kebahagiaan di akhirat, dan juga menjadi sebab penghapus dosa. Masya Allah, banyak sekali nilai yang Allah berikan. Ya, ayo takwa kepada Allah, ya takut kepada Allah, ya takut kepada Allah. Ya, bertakwa kepada Allah. Karena dengan bertakwa nilai yang Allah berikan sangat banyak sekali. Dalam ayat yang lain misalnya tentang takwa, ya, pada Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia menang dengan kemenangan yang agung. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang baik, maksudnya itu la ilaha illallah. Maka apa yang Allah berikan? Ini nilai dari sebuah ketakwaan, yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan. Jadi yang memperbaiki, membenarkan amalan kita itu Allah, yang disebabkan karena ketakwaan kita. Jadi kalau kita bertakwa, Allah jaga. Allah perbaiki amalan-amalan kita. Ya. Jadi dengan bertakwa, Allah akan perbaiki amalan-amalan kita. Tidak cukup itu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah ampuni dosa-dosa kita. Itu takwa. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan adima, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Ya, mendapatkan kemenangan yang besar. Nah, indikator orang bertakwa itu apa saja? Ya. Coba buka deh sedikit ya. Quran surat 3 ayat 133 sampai 134 sampai 135. Dibaca dulu, Ustaz. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوه وهم يعلمون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan ingat, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu, sedang mereka mengetahui. Nah, gini, tadi kita sudah agak sedikit lah ya, nggak panjang lebar sih, bicara soal takwa. Nah, sekarang kita tanya, kita sudah bertakwa atau belum? Ya, indikatornya mesti kita pahami, agar kita bisa ukur kita betul-betul bertakwa atau tidak. Untuk mengukur kita bertakwa atau tidak kan kita harus tahu indikatornya. Nah, kata Allah, ya, coba bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Bersegera, artinya jangan pernah tunda untuk bertaubat, jangan pernah tunda untuk mohon ampun, karena kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. Jangan pernah bilang, ya sekarang nggak apa-apalah berbuat dosa, nanti saya mau bertobat. Nggak boleh. Gimana Bu? Kelapa muda kupas-kupasin, udah tua tinggal batoknya katanya.
Mumpung muda, puas-puasin, udah tua tinggal bongkoknya. Kalau konteksnya dipuasin dalam kebaikan, nggak ada masalah. Tapi kalau kemudian ya nggak apa-apa sekarang berbuat dosa, nanti saya bertobat, nggak boleh. Ya, karena kita tidak tahu sampai kapan kita punya jatah hidup. Maka bersegeralah kepada ampunan dari Rabb kalian. Yang kedua, dan bersegeralah kepada surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa maksudnya? Berbuat amal soleh, meraih cintanya Allah, meraih sayangnya Allah, menggapai cintanya Allah. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Nah, itu indikatornya tuh. 1 ayat 134-nya, orang yang mendafkahkan hartanya baik lapang maupun sempit. Maksudnya apa? Orang yang dermawan. Orang bertakwa itu nggak ada yang pelit. Orang bertakwa itu nggak ada yang bakhil. Orang bertakwa itu mesti dermawan. Kalau nggak dermawan, dia nggak bisa mengklaim dirinya bertakwa karena indikatornya tak cukup ada pada dirinya. Jadi orang bertakwa itu ya dermawan. Makanya kata Rasulullah, 2 sifat yang tak boleh ada pada orang mukmin, khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khuluq. 2 sifat yang tak boleh melekat pada orang mukmin, yaitu pelit, yang kedua kerusakan budi pekerti. Pelit dan tidak punya moral. Gitu ya. Kemudian yang kedua, orang bertakwa itu apa? Wal kadiminal ghaid, mampu menahan amarah. Nah, ini berat nih. Berat apa enggak ya? Enggak sih ya. Jadi orang bertakwa itu mampu menahan emosi, tidak emosional. Ya, kalau kita mengklaim diri kita bertakwa, ya kita harus mampu tuh menahan amarah. Bisa atau tidak? Bisa. Enggak ada yang enggak bisa. Oh, saya sudah temperamen. Enggak bisa, bisa dilatih kok. Karena itu sifatnya adalah muhtasab, bisa diusahakan. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, "Ausini, nasihati aku ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Jangan marah." Yang lain ya Rasulullah, jangan marah. Yang lain ya Rasulullah, jangan marah. Kenapa? Karena orang tuh kalau marah awal dari kehancuran segala-galanya. Karena pikiran orang bisa kacau ketika dia marah, emosi. Makanya orang bertakwa itu orang yang pandai menahan amarah. Yang ketiga apa? Orang bertakwa itu orang yang pandai memaafkan. Wal 'afina 'anil nas. Pemaaf. Nggak ada orang bertakwa itu pendendam. Nggak ada orang bertakwa itu ya dendam begitu, tidak ada. Orang bertakwa itu adalah pemaaf, ya. Dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Jadi indikator orang bertakwa, 1, dermawan. 2, tidak emosional. Yang keempat, tidak pendendam atau dia pemaaf. Ya, dan selanjutnya apa? Dan orang-orang bertakwa itu kalau dia melakukan perbuatan keji atau dosa terhadap diri sendiri, dia cepat ingat Allah dan dia mohon ampun atas dosa-dosanya. Ya. Nah, itulah indikator orang bertakwa. Jadi yang pertama dermawan, yang kedua tidak emosional, yang ketiga pemaaf, yang keempat itu cepat menyadari kalau dia berbuat salah. Nah, itu orang bertakwa. Ya, kalau indikator ini ada pada diri kita nggak bisa klaim diri kita menjadi orang yang bertakwa, gitu ya. Tidak bisa mengklaim diri kita menjadi orang bertakwa, karena orang bertakwa ya seperti ini. Nah, ini sekelumit sebenarnya ya, amalan sebagai penggugur dosa-dosa kita. Ya paling tidak yuk ya, kita ini kan tidak pernah terlepas dari dosa. Ya, yuk kita ikuti perbuatan dosa kita dengan perbuatan baik agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Yang pertama adalah dengan bertaubat kepada Allah, dan syarat taubat itu ada 5. 1 adalah berhenti ikhlas, yang kedua berhenti totalitas, yang ketiga ada penyesalan, yang keempat ada tekad untuk tidak mengulangi, yang kelima yuk kita ganti dosa-dosa itu dengan perbuatan kebaikan-kebaikan dan kebaikan, baik sifatnya ritual maupun sosial. Yang kedua, ayo kita banyak baca istighfar, perbanyak istighfar ya. Di dalam waktu-waktu kita banyaklah istighfar. Kalau istighfar itu kita ucapkan untuk orang tua kita, maka orang tua kita diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Kalau kita baca istighfar terhadap diri kita sendiri, ya, menyibukkan diri dengan istighfar, ya, maka Allah akan gugurkan dosa-dosa kita. Dan ternyata istighfar yang kita lakukan tidak hanya menggugurkan dosa kita. Istighfar itu kata Nabi 1, ya, akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitan hidup kita. Jika kita banyak problem, ada masalah, ada banyak hal, perbanyak istighfar, nanti Allah bukakan jalan keluarnya.
Yang kedua, dari istighfar itu ternyata bukan hanya penggugur dosa. Allah akan ganti semua kegelisahan, kegundahan yang kita alami dengan ketenangan dan kebahagiaan. Ya, kemudian yang keempat, yang keempat, bahwa istighfar itu tidak hanya menggugurkan dosa, istighfar itu akan mendatangkan rizki dari tempat yang kita nggak pernah nyangka. Ya ada aja ya, ada aja. Perbanyaklah istighfar. Ya. Kemudian yang ketiga tadi, untuk menggugurkan dosa, yuk kuatkan takwa kita, perdalam takwa kita. Takwa itu secara umum adalah melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang kalau kata sahabat Ubay ketika sahabat Umar bertanya, takwa itu adalah kehati-hatian dalam hidup ini. Karena yang membuat dan mengajak kita berbuat dosa itu datang mengelilingi kita. Bahkan kadang-kadang sangat dekat dengan kita. Saat kita tidak hati-hati, maka kita akan terjerembab kepada dosa itu. Ya, nah ketakwaan itu indikatornya adalah orangnya dermawan, tidak emosional, kemudian dia pemaaf, dan kalau melakukan perbuatan salah dia cepat datang kepada Allah. Ya, dan dari ketakwaan itu bukan hanya menjadi penggugur dosa, bukan hanya dimaafkan, bahkan Allah akan memberikan kecerdasan spiritual untuk bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil karena ketakwaan seseorang. Allah berikan dia kemampuan untuk bisa membedakan mana hak dan mana batil. Dan karena ketakwaan pula, Allah akan membimbing kita selalu memperbaiki amalan-amalan kita. Jadi ketakwaan tidak hanya menggugurkan dosa, ketakwaan tidak hanya memberikan orang kecerdasan spiritual bisa membedakan hak dan batil. Kemudian ketakwaan bukan hanya sebagai penghapus dosa dan dimaafkan oleh Allah, kecerdasan juga mendatangkan orang itu bimbingan dari Allah untuk selalu diperbaiki amalan-amalannya. Mohon maaf kalau saya 2 kali ini menyampaikan ini, ya semoga ini menjadi tambahan agar juga tidak bosan ya. Semoga Allah merahmati kita semua, Allah memberkahi kita semua, dan Allah memberikan cita-cita baik kita, dan Allah menghindarkan sesuatu keinginan yang jika itu tidak baik menurut Allah. Semoga Allah merahmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan katsiran Ustadz atas kajian, atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita punya waktu 15 menit. Silahkan jika teman-teman ada yang ingin disampaikan dalam ruang diskusi ini. Silahkan, bisa langsung raise hand atau langsung buka mic. Ya, kalau boleh Ustadz mau tanya. Wanita. Terima kasih Nani. Ustadz, tadi salah satu indikator orang bertakwa kan mau memaafkan kesalahannya dan tidak bersifat amarah. Nah, bagaimana kalau terhadap yang non-Muslim atau bahkan musuh Allah? Apalagi kalau dia berbuat zalim ya, misalkan seperti Israel gitu, Ustaz. Kan apakah kita boleh nggak sih sebenarnya orang tuh banyak kan yang memaki-maki, memaki-maki bahkan menyumpahi ya, misalkan Israel laknatullah seperti itu. Itu sebenarnya boleh apa enggak sih gitu? Terus kalau memang nggak boleh, terus kita harus bagaimana gitu sikapnya? Kan kita nggak suka gitu dengan perbuatannya mereka yang sangat zalim itu. Ya, Bunda yang dirahmati oleh Allah, orang kafir itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya dhimmi, ada yang sifatnya harbi. Ya, ini jangan sampai kita kebablasan ya. Kita tidak bisa membedakan mana dhimmi, mana harbi. Kalau orang kafir itu sifatnya dhimmi, dhimmi itu berdamai dengan kita, baik dengan kita, maka kita harus lebih baik daripada dia. Dia berbuat baik, orang kafir dhimmi, kita harus lebih baik daripada dia. Karena kebaikan kita kepadanya menjadi dakwah. Ya. Ingat itu ya, kita harus lebih baik. Kalau dia kafirnya dhimmi. Karena Nabi berbuat baik juga sama orang kafir dhimmi. Nabi antarkan makanan, saat dia sakit Nabi jenguk, begitu ya. Nah, kemudian kalau kafirnya harbi, harbi itu yang memerangi kita, maka kita harus perangi dia. Dia dolim sama kita, ya kita mintakan kepada Allah. Maka kemudian inilah yang diperkenankan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Hajj ayat ke-39. Coba Bun. Surat 22. Udzina lilladzina yuqataluna bi'annakum zulimu
wa innallaha ala nasrihim laqadir. 39 ya Ustaz. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, diizinkan oleh Allah untuk memerangi mereka karena sesungguhnya mereka dizalimi oleh orang-orang kafir itu. Ya, maka yang disebut melaknat itu begini, Bu. Semoga Allah melaknatnya. Gitu. Bukan kita yang memberi laknat karena kita nggak bisa. Ya, semoga Allah melaknatnya. Makanya dalilnya laknatullah. Laknatullah, semoga Allah melaknatnya. Bukan laknat kau tak boleh, tapi semoga Allah melaknatnya. Maka doa-doa yang diajarkan, semoga Allah melaknat orang-orang yang melaknat agama. Semoga Allah melaknat orang-orang yang memusuhi agama. Semoga Allah melaknat orang-orang yang telah zalim terhadap umat. Nah, itu yang boleh ya, Bun. Tapi karena Allah ya dilakukannya ya, bukan karena emosi saja. Kita melakukan itu karena Allah. Jadi Sebab mendoakan seperti itu boleh ya? boleh, Bu. Semoga Allah melaknatnya. Makanya saya selalu berdoa doa yang diajarkan oleh Nabi, Allahumma ansur man nasraddin. Ya Allah, tolonglah orang yang telah menolong agamamu. Wakhdul man khadalal muslimin. Ya Allah, hinakanlah orang yang telah menghinakan agamamu. Nah, gitu dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, syukran Ustaz. Wan. Baik, atur nuhun Nita. Baik teman-teman, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan atau? Assalamualaikum, Bu Rani, Mbak Rani. Ya, Saya mau silakan, Mbak nanya Budi. Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan Pak Ustadz mengenai tadi salah satu tobat yang diterima ya, tidak tobat betul-betul yang jadi tidak menceritakan bahwa dia pernah berdosa seperti itu ya judulnya tadi intinya. Nah, kalau misalnya ada, kita kan sering dengar tuh ya, contohnya seperti ada orang yang dibuatlah apakah di TikTok atau di apa, dia menceritakan bahwa saya dulu pernah begini-begini, tapi sebenarnya dia sudah hanya untuk memberikan apa sih kejadian bahwa dia dulu pernah begini, ada cerita-cerita, misalnya seperti penjahat kelas kakap, saya dulu berbuat begini-begini, tapi sekarang saya sudah ini tobat ini, apakah itu juga termasuk ke dalam hal yang tersebut tadi, Pak Ustadz? Apa tobatnya apakah diterima atau tidak atau bagaimana Ustaz? Kasih. Menurut ulama itu termasuk mujahirah. Orang yang bangga dengan dosanya. Nggak perlu dia ceritakan. Karena dosa itu diceritakan kepada Allah, lalu dia tangisi. Nggak perlu diceritakan kepada manusia. Itu termasuk mujahirah. Jika dia seperti itu, cepatlah istighfar. Mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, aku kok tadi bangga dengan dosaku. Aku kok tadi menceritakan dosaku. Ampuni aku ya Allah. Semoga Allah memberi ampunan. Ya, karena itu termasuk mujahirah. Orang yang asik menceritakan dosanya kepada orang lain, apapun motivasinya, jangan. Tidak boleh. Meskipun hanya untuk memberikan apa sih pencerahan atau pembelajaran pada orang lain tidak boleh juga Pak Ustaz ya. Jangan. Kalau memberi pencerahan, kasih contoh orang saja yang baik-baik. Ya, atau diceritakan perbuatan dosa itu akan melahirkan seperti ini. Dosa itu akan melahirkan kehinaan, dosa itu akan melahirkan ketidaktenangan, dosa itu akan melahirkan kesedihan, dosa itu akan mendatangkan laknat dari Allah, dosa itu akan mendatangkan musibah. Ceritakan saja seperti itu. Tidak perlu saya dulu begini. Itu termasuk mujahirah. Dalam agama tidak boleh. Ya, baik, terima kasih Pak Ustaz. Baik, Bu. Terima kasih Mbak Budi. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya mohon maaf. Ada yang masih ingin disampaikan? Masih ada 5-10 menit. Baik, izin sedikit Ustadz, boleh kan di dalam lingkungan kita itu kebetulan di pengalaman saya begitu ya, Anda melihat seseorang itu yang sangat, kalau tadi Ustadz sampaikan ada beberapa, sebentar saya cek di catatan, jadi dia bisa menahan amarah, kemudian salah satu tadi itu menahan amarah itu bisa belajar begitu ya Ustadz. Nah, kami tuh sering menyupai seseorang yang dia tuh sangat bagus di dalam
kemampuannya, kemampuan berbicara dan lain sebagainya gitu. Tapi eh, sangat pada saat disampaikan begitu, ini sudah bawaan, nggak bisa memang seperti ini begitu ya. Padahal dia termasuk yang menurut saya misalnya sangat eh, religius begitu ya, pemahaman sangat jauh di atas rata-rata misalnya begitu. Tapi pada saat menyampaikan ke orang lain itu bahasanya itu menusuk begitu, dan itu diakui benar, setelah ini saya sudah nggak ingat apa-apa. Ngapain kok kalian sakit hati begitu? Ah, ini kan untuk introspeksi juga ya. Kadang-kadang pada saat kita menerima seperti itu, apa, meskipun kita tidak bisa menyampaikan bahwa kita sakit hati, itu ada di dalam. Nah, bagaimana untuk belajarnya ini, Ustadz? Kalau sudah katanya udah di usia atas itu udah sulit untuk berubah. Baik, Bu. Saya teringat ulama itu berkata dalam kitab namanya Kitabul Jami. Jadi begini, akhlak itu ada dua macam. Ada yang sifatnya jibilli, ada sifatnya muhtasab. Jibilli itu adalah dasarnya memang orang sudah baik. Ya, sebagaimana Rasul pernah sampaikan kepada seorang namanya Abdullah bin Qaish. Dikatakan, inna fika khaslataini yuhibbuhumullah. Sungguh dalam dirimu itu ada dua sifat. Yang karena dua sifat itu engkau sangat dicintai oleh Allah. Yaitu lembut dan tidak mudah marah atau penyabar. Lalu kemudian sahabat ditanya, ya Rasulullah, itu hasil usahaku atau anugerah Allah? Kata Rasulullah, itu anugerah dari Allah. Nah, itu disebut jibilli. Ada orang memang dari bawaannya sudah baik, lembut, santun gitu ya Bun ya. Tapi ada orang yang tidak demikian. Bukan berarti menyerah dia. Saya memang sudah begini. Saya sudah melupakan, kenapa kalian masih begitu. Tidak boleh. Saat dia melukai orang itu dosa baginya. Ya, maka ada namanya muhtasab. Itu diusahakan. Nabi pernah mengatakan, "Wa may yatasabbar yusabbirhullah." Kalau engkau berusaha untuk menjadi penyabar, menahan, maka nanti dibantu oleh Allah, engkau akan jadi penyabar. Tapi kalau kita sudah bilang dari awal, saya nggak bisa, memang saya begini, ya dia tidak akan pernah berubah. Tapi kalau dia katakan, saya akan berubah, saya akan hati-hati, nanti Allah akan bantu. Nanti Allah akan bantu. Tanamkan dulu keinginan itu. Jangan menikmati sesuatu yang salah. Lalu sesuatu yang salah itu ya diusahakan, diminta kepada Allah dan berusaha untuk tidak terjerembab pada kesalahan itu seperti emosi. Tapi kalau dia berkata, ya saya sudah melupakan, kenapa kamu masih marah? Ya itu aneh, namanya orang menyerah dengan keadaan dia dan dia tidak tahu sudah menyakiti orang. Ya, karena dalam Islam itu ketika dia menyampaikan kebenaran, Masya Allah ya, bagaimana caranya? Menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak benar itu tidak boleh. Menyampaikan kebenaran dengan cara menyakiti juga tidak boleh. Coba baca Quran surat 16 125. Monggo. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Coba ajak mereka ke jalan Allah, sampaikan agama itu dengan hikmah. Hikmah itu ilmu. Tidak cukup dengan ilmu dan pengajaran yang baik. Nggak boleh memaki, mencela, menghina, menyakiti, nggak boleh. Ya, kalau kita bisa bikin orang tersenyum, kenapa kita mesti bikin merengut? Ya, dengan baik. Bayangkan dakwah yang diajarkan kepada Fir'aun aja, Allah masih suruh sampaikan dong dengan lembut. Buka Quran surat 20 ayat 42 sampai 44. Idhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi dhikri idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Pergilah engkau beserta saudaramu dengan membawa tanda-tanda kekuasaanku, dan janganlah kamu berdua lalai mengingatku. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, karena dia benar-benar telah melampaui batas. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar atau takut. Nah, sekarang ini orang, mohon maaf ya, merasa dirinya lebih hebat dari Nabi.
menempatkan dirinya lebih hebat dari Nabi, bahkan Nabi Musa ya. Dan menempatkan orang yang didakwahi lebih buruk daripada Fir'aun. Sehingga kata-katanya mohon maaf kasar, keras gitu ya. Ya, padahal Fir'aun saja Allah masih pesan, berkatalah kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Semoga dia sadar, semoga dia takut. Cacian makian tak merubah orang. Dekapan dan cinta itu yang membuat hatinya tersentuh. Saya ulangi, cacian dan makian tidak pernah membuat orang berubah. Tapi sentuhanmu dan cintamu yang akan membuat hati orang berubah. Jangan pernah tempatkan diri kita lebih baik daripada Nabi. Dan jangan dudukkan orang lebih buruk daripada Fir'aun. Saya kira begitu ya Bu Nania. Iya, jazakallah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Ustadz, ada sedikit yang agak membingungkan ini. Itu Allah mengatakan mudah-mudahan dia sadar atau takut. Padahal kan Allah udah tahu jawabannya akan seperti apa. Nggak bisa begitu, Bun. Sama dengan berdoalah semoga diterima, tahajudlah semoga. Nah itu untuk kita, Bun. Untuk kita. Sama dengan ayat begini, Bun. Coba dibuka Quran. Surat 17 ayat 79. ومن الليل فتحجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Allah tahu nggak akan diangkat? Udah tahu. Nah mudah-mudahan tuh untuk kita. Ya kata-kata mudah-mudahan ini sebenarnya terjemah ya. Kalau bahasa Arabnya sih susah dianukan. Sebenarnya kepastian gitu loh Bu. Wa minal laili, pada sebagian malam, fatahajat, bertahajudlah engkau, nafilah sebagai ibadah tambahan, asa ayyab ataka rabbuka maqaman mahmuda. Jadi asa itu dimaafkan, diartikan semudah-mudahan. Padahal harapan engkau, gitu maksudnya apa ya bahasa Indonesianya itu yang enak. Asa itu nanti engkau akan dihantarkan oleh Allah kepada tempat terpuji. Gitu makna yang tepat sebenarnya. Engkau akan dihantarkan oleh Allah kepada tempat terpuji. Hadis itu menggunakan kata asa. Sama dengan tadi kata Firaun tuh asa gitu ya. Semoga dia gitu. Kata semoga itu adalah apa ya, Allah hantarkan gitu. Allah hantarkan. Nah, soal hidayahnya terserah Allah. Wallahu a'lam. Begitu, Bu. Cuman kadang-kadang bahasa Arab ini, makanya kenapa butuh tafsir? Karena tidak mewakili. Padanannya nggak ada yang pas ya, Ustaz. Ya, susah saya mencoba apa ya. Kalau kita ngomong bahasa Arab sih enak, orang ngerti gitu ya. Asa ya, akhi. Tapi kalau di Indonesia itu agak pusing saya. Udah gitu memang saya sangat terbatas dalam kosakata bahasa Indonesia. Mohon maaf. Ya, syukran Ustaz. Wah. Baik, terima kasih Mitra. Jazakallah khairan kasiran Ustadz atas semuanya ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan pas 6.44 kita bisa akhiri kajian pada pagi hari ini yang melengkapi minggu yang lalu. Jadi semakin lengkap kita bagaimana menghindarkan dari dosa, kemudian cara kemudian berbuat terus secara istiqomah agar kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah untuk meningkatkan takwa. Jadi tadi ada 3 cara untuk bertobat dan tambahan 2, jadi ada 5. Saya tidak membacakan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Nanti insya Allah Mbak Dasa akan merapikan semua catatan apa yang disampaikan dengan Ustadz untuk di-share dengan kita semua. Baik, semoga kita semua terus diberikan tuntunan untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Baik, kita akhiri Ustadz, mohon bisa bantu doa untuk kita semuanya untuk menjalankan kehidupan ini lebih baik lagi sebelum diakhiri. Tafadhol Ustadz. Sahabat-sahabat Agatis yang semoga Allah senantiasa merahmati ya. Dalam hidup kita hanya 2, berbuat baik atau berbuat dosa. Berbuat baik syaratnya sangat mudah, ikhlas karena Allah, maka mendatangkan pahala. Saat kita berbuat dosa, Allah sayang dan cinta, ayo kita hilangkan dosa-dosa itu
dalam hidup kita dengan cara apa yang tadi saya sampaikan. Masih ada satu sebenarnya yang belum disampaikan. Jika memang besok masih memungkinkan, saya akan sampaikan dampak buruk dalam dosa itu, dampak buruk dari dosa dalam kehidupan. Ya, semoga Allah merahmati kita semua dan semoga sahabat-sahabat Agatis selalu dalam ridhonya Allah, dalam bimbingan Allah, dalam cinta Allah, dan semoga anak-anak keturunan kita menjadi anak-anak yang enak dipandang mata, menjadi penyedap hati, dan selalu dalam ridhonya Allah. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, baik, atur nuhun Ustaz. Misal Ibu. Iya. Syukran Pak Ustadz. Terima kasih Terima Ustaz. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih. kasih Nani, Waalaikumsalam Ari, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yasan. makasih Terima kasih. semua.